Hasyim bin Asy'ari di kitab ini. Apa amalannya? Baik, kalimat nabinya, baik, qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ughdu 'aliman." Di riwayat lain, "Kun 'alima." Au muta'allima. Awas, au mustami'a, au muhibba. Fala takunil khamisa fatahlak. Fokus. Kun 'alima, jadilah engkau orang berilmu. Au muta'allima, atau orang yang belajar pengetahuan. Fokus. Au mustami'a, kalau belum sempat belajar dengan baik, setidaknya fokus menyimak. Nanti kita terangkan. Au muhibba, kalau menyimak aja nggak sanggup, setidaknya cintai golongan-golongan ini. Jangan usil terhadap mereka. Jangan sewot dengan mereka. Jangan sinis dengan mereka. Jangan pasang status yang menyindir mereka. Hati-hati. Jangan bikin hoax tentang mereka. Awas. Wala takunil khamisa fatahlak. Dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu kemungkinan besar akan celaka. Ya. Hadis ini ada 2 jalur. Saya tadi sebelum subuh sudah cari di kitabnya jalurnya supaya nanti tidak disebut asal bunyi gitu kan. Nah, ini ada 2 jalur. Jalur pertama di kitab Mu'jam as-Shaghir At-Tabrani juz yang kedua halaman 63. Kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz ketiga halaman 265. Ya, jalurnya dari Abi Bakrah, dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di hadis tadi di kitab Adabul Alim Muta'allim. Jadi Syekh Hasyim bin Asy'ari ngambilnya dari sini. Ya. Kalau ingin cek juga yang ini ada kalau dalam bentuk satu kitab karangan Ibnu Abdul Bar. Ya, Al-Jami fi Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nomor 117. Ya, nomor 117. Saya sudah cek dengan sanadnya. Ya, dengan sanadnya. Saya bacakan sanadnya. Bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai mubtada kemudian dia khabar dibuka lagi dengan mubtada, maka kita baca bab qauluhu. Ya, hadza babun qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca mudhaf ilaih, bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim syarikani. Ya, bab alim menerangkan tentang orang berilmu dan orang yang punya ilmu, keduanya satu partner bersamaan. Bab tentang al-alim wal muta'allim syarikani. Bunyi hadis lengkapnya di halaman ke-14. Yang paling bawah itu, nyambung ke halaman 15 paling atas di kitabnya, di kitab Syekh Hasyim yang ini. Ya. Al-alimu wal muta'allimu ya kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha syarikani fil ajri. Ya, wala khaira fin nasi ba'dahu. Ya, coba lihat bukunya. Saya sudah hafalin itu kitabnya. Ya, cuman kadang-kadang saya bawa untuk menunjukkan. Kadang orang suka tanya, ini karangan sendiri apa ada di kitab gitu. Anda cek aja kitabnya, kalau saya salah, Anda betulkan di situ. Ya, halaman 14 paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-alimu wal muta'allim, orang yang punya ilmu dengan yang belajar pengetahuan itu, kahadhihi min hadhihi, keutamaannya bergandengan seperti telunjuk, ya, dengan yang menyertainya, jari tengah. Dari mana tahu telunjuk? Disebutkan wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha, dan dikumpulkan contohnya antara ini telunjuk, ya, dengan kemudian jari tengahnya dempet seperti ini. Nanti saya terangkan maknanya. Ya. Kemudian setelah itu yang paling menarik, syarikani fil ajri, keduanya akan berpartner mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Ya, nggak mungkin ada alim bisa mengajar kalau nggak ada muridnya. Nggak mungkin ada murid kalau nggak ada gurunya. Jadi jadi guru itu jangan sombong juga, kalau nggak ada murid nggak bisa jadi guru. Dan jadi murid pun jangan sombong, kalau nggak ada guru nggak bisa belajar. Makanya murid dengan guru itu sama-sama belajar. Tapi kata Nabi, belajarlah untuk berpartner mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saling mengisi. Makanya ulama-ulama dulu itu saling mengajak dengan muridnya, itu saling mendoakan. Karena kalau dua kemisinya udah bagus, murid doakan ulamanya, ulama doakan muridnya, murid doakan gurunya, guru doakan muridnya. Maka betul kalimat Nabi, syarikani fil ajri, keduanya berpartner untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guru mengajarkan, dari pengajaran dapat pahala. Murid menerima, mencatat dapat pahala. Mengamalkan dapat pahala. Nanti Anda akan dapatkan hadis berikutnya. Orang yang menulis pelajarannya saat dia belajar, maka setiap tinta penanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti darah syuhada dihisab di yaumil qiyamah. Midadal muta'alim wa damu syuhada. Midadal alim wa damu syuhada, di riwayat lain. Jadi orang yang belajarnya benar diniatkan karena Allah,
dan ingin mengamalkan ilmunya, belajar fikih salat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Belajar fikih zakat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Itu bukan hanya cara belajarnya, setiap tinta yang dia tuliskan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan timbangan mizannya. Ya. Kembali kepada hadis, saya sebelum terangkan isinya, saya bahas sanadnya dulu. Kenapa saya bahas sanad? Supaya Anda tahu ini hadisnya ada enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi supaya kita tidak mengatakan yang sia-sia, ini jangan-jangan bukan dari Nabi, bukan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ditemukan dalam kitab Syu'abul Iman, ditemukan juga dalam Mu'jam At-Tabrani, dan di riwayat lain, saya sebutkan riwayat lain, ya disebutkan juga dengan riwayat berbeda. Saya bacakan sanadnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min, ya. Ibnu Yahya haddatsana Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Uthman Al-Fasawi di Baghdad. Qala haddatsana Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Hajjaj bin Minhal ini sering meriwayatkan hadis. Hajjaj bin Minhal sering meriwayatkan hadis, dan hadisnya itu sering diambil oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari mengambil dari Hajjaj bin Minhal. Ya, Hajjaj bin Minhal mengambil misalnya dari Sa'ad. Ya, Sa'ad mengambil dari Alqamah bin Marthad sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Keduanya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi dari hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di antara kalian yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Di antara contoh hadis Hajjaj bin Minhal. Jadi kalau saya sampaikan Hajjaj bin Minhal, berarti orangnya thiqah. Ya, karena hadis lain pun yang diriwayatkan oleh Hajjaj diambil oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Teruskan. Sebentar. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Muhammad bin Salamah, ya, an Humaid anil Hasan anna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari Abi Bakrah dari bapaknya, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Al Hasan dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Abu Bakrah dari bapaknya menggunakan kalimat ughdu aliman seperti di kitab Syekh Hashim. Riwayat yang dari Abu Darda menggunakan kalimat kun aliman au muta'allima. Bedanya satu pakai ughdu, yang kedua pakai kun. Jelas? Kenapa saya sampaikan dua riwayat ini? Karena nanti ada sebagian ahli hadis yang menyebut riwayat yang pertama menggunakan ughdu aliman, menyebut statusnya dengan dhaif marfu'. Marfu' statusnya dhaif. Hadisnya lemah karena marfu langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakrah dari bapaknya langsung ke Nabi. Siapa yang menilai dhaif di antaranya? Kita bacakan Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid, juz pertama nomor halaman 328. Ya, rijaluhu mawthuqun, rijalnya mawthuq, semuanya thiqah, orang-orang tadi. Cuman sayang langsung diangkat ke Nabi, statusnya marfu. Hadis yang langsung disandarkan pada Nabi ada beberapa jalur riwayat yang terputus. Disebut dengan marfu, hadisnya dhaif. Al-Ajluni, ya, juga mengatakan marfu' dhaif. Abu Zar'ah Al-Iraqi mengatakan dhaif. Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah mengatakan dhaif. Ya, di halaman yang ke-6 nomor hadis 337. Juz yang ke-6, ya, halaman 337. Ya, cuma gini, kalau Anda nggak belajar ilmu hadis, cuma dengar dhaif, sebagian orang yang tidak tahu ilmunya. Catat kalimat ini. Sebagian orang yang tidak mengerti, nggak tahu ilmu sampai menyimpulkan dhaif, jangan amalkan. Dhaif, tinggalkan. Kita belajar dulu ilmu hadis. Tidak semua hadis yang disebut dhaif itu kemudian langsung kita tinggalkan. Tidak begitu cara memahaminya. Kembalikan ke ilmu hadis, mari kita pelajari hadisnya. Jika ada hadis dipandang dhaif dalam satu riwayat, maka Anda cari riwayat lain. Adakah riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang lain yang menguatkan hadis itu? Saya ulang. Jika Anda temukan satu hadis, terus menyebutkan dhaif. Kenapa dhaif nih? Karena ada satu rawi yang hilang, nggak ketemu nih. Langsung diangkat ke Nabi. Tiba-tiba dari tabi'in, ya nggak ke sahabat dulu, langsung ke Nabi misalnya. Ya, ada yang hilang. Jangan langsung disimpulkan dhaif, jangan amalkan. Cari dulu ada nggak hadis lain yang bisa menguatkan riwayat hadis ini, ditemukan oleh orang berbeda yang sampai sumbernya kepada Nabi. Dalam ilmu hadis disebut syahid namanya. Syahid. Hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat ini. Cari dulu. Kalau ditemukan, maka akan mengangkat status hadis yang tadi naik dari dhaif setidaknya menjadi hasan atau bahkan sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat lain yang dia sampai kepada Nabi. Kalau dalam secara fisik tuh, ya, satu yang langkahnya itu kurang bagus,
ditopang oleh orang lain yang sehat, maka dia bisa berjalan bersamaan. Ada satu orang jalannya pakai tongkat, lambat. Tiba-tiba ada orang kuat, suka fitness, ya, Masya Allah. Apa bedanya fitnah dengan fitness? Kalau fitness ke gym, kalau fitnah ke jam. Ada orang badannya besar, suka fitness, ya kan? Kemudian kuat badannya, itu orangnya sehat. Dalam bahasa Arab sehat disebut sahih. Nah, sahih itu sehat. Sahih itu sehat. Ya, sahih sehat. Kalau lemah badan, lemah kaki lemah disebut dhaif. Ya, dhaif. Yang satu pakai tongkat, yang sehat datang. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Berapa lama lagi jaraknya? 1 kilo. Kelamaan Pak jalannya, nggak akan nyampe. Bapak mau ngapain? Ikut ta'lim Ustaz Adi. Jalan pakai tongkat, jarak masih 1 kilo, gitu kan? Ya, kelamaan. Kapan dimulai ta'lim Pak? Jam 5. Wah Pak, sekarang ada udah jam 5 kurang 5. Bapak nyampe sana udah bubar. Saya gendong aja. Gendong, jalan. Kecepatan meningkat. Masya Allah, begitu kecepatan meningkat, baru jalan 10 meter datang orang pakai mobil. Pit, mau kemana Pak? Taklim. Saya juga mau berangkat, ikut aja. Sepitness-pitnessnya orang, sekuat-kuatnya, pakai mobil masih kalah mobil. Mobil gak usah fitness, jalan kenceng ada nyampe dia. Ya, maka naikkan ke mobil. Yang satu lemah, digendong oleh orang tadi lebih kuat, naik mobil lebih kenceng lagi. Hadis dhaif, diriwayatkan oleh seorang, gak nyampe ke Nabi. Datang orang lain, lebih dekat masanya ke Nabi, gendong. Datang yang lebih dekat lagi, gendong lagi, cepat, boom, nyampe. Nyampelah riwayatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif naik, ya. Jadi kemudian Hasan naik lagi jadi sahih li ghairihi. Naik lagi bisa jadi sahih. Naik. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini yang diambil dari kitab Al-Jami' tadi, ya, di Bayanil Ilmi wa Fadlihi karangan Ibnu Abdul Bar, dikuatkan lagi riwayatnya kalau dirujuk ke kitabnya langsung. Apa di antara kitabnya itu? Ya, teman-teman sekalian, tadi yang saya sebutkan. Baik, riwayatnya apa? Yang saya bacakan riwayat sahabat Abu Darda. Kan Abu Darda bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan langsung simpulkan dhaif nih, tidak. Syekh Hasyim ingin mengajarkan, nih saya tampilkan yang ini karena yang sahih udah banyak tahu. Kalau Anda menemukan yang ini jangan langsung simpulkan dhaif, seakan-akan beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang halus. Itu cara bacanya. Jangan langsung menyimpulkan Al-Ghazali kitabnya palsu semua, jangan baca bukunya. Anda ini bagaimana? Baca dulu ilmunya. Lihat dulu. Seperti itu adabnya kita belajar. Jangan melihat orang lain langsung menghukumi. Ngaji dengan siapa? Ustaz Adi, bid'ah tuh. Datang dulu, tanya dulu persoalannya apa. Ya kan? Kalau beda pandangan ada dalil, nggak ada masalah. Perbedaan masalah mengamalkan dengan dalil yang semua bersumber dari Nabi tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim dan minum teh bersama. Ya. Anda boleh jadi penggemar Liverpool atau Manchester United, silahkan aja. Tapi ya minum teh bareng-bareng, Persija ya dengan misalnya Persib, Viking dengan The Jack bareng-bareng, silakan. Duduk sama-sama, minum teh bareng-bareng. Apalagi dalam masalah akhirat. Yang satu kunut, yang satu enggak, kenapa mesti ribut? Yang salah itu kan yang enggak ke masjid, yang enggak sholat subuh. Jelas ya? Nah, jadi status hadisnya ini hadis sahih. Kemudian bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa pastikan hadis ini ada referensinya. Tinggal sekarang apa maknanya? Ya, apa maknanya? Baik, yuk kita sambungkan. Saya sudah tuliskan sebagian. Urdu atau kun aliman. Kalau kata kun itu penegasan dalam bentuk perintah. Kun. Jadi cepat. Ya, jadi cepat. Kalau di dunia praktikal itu biasanya kata kun ini perubahan sesuatu menjadi aspek yang lain, berubah gitu ya, berubah. Misal dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang nggak berjalan berjalan, duduk saya cepat minta berdiri langsung berubah posisi. Ya, kun waqifan, kun qaiman, cepat berdiri, dari duduk langsung berdiri. Yang berdiri saya minta duduk, kun jalisan, duduk. Kun qu'udan, qa'idan, duduk. Jadi biasanya kata kun ini kata perintah untuk menunjukkan satu perubahan. Ya, yang berubah dari aspek yang satu ke aspek yang lain. Di ketika Nabi mengatakan kun aliman. Ya, kalau cara memahaminya, kun aliman. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya?
Mau sampai kapan sholat gak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud gak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran gak paham isinya? Mau sampai kapan anda umrah gak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji gak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum beramal cari ilmu dulu. Bahkan dipetakan ilmunya. Seperti teman-teman mau jadi apa ke depan? Apakah karirnya di birokrat, di diplomasi, mau jadi ustadz, mau jadi insinyur? Bikin cita-cita dulu. Kalau perlu yang paling tinggi, dari situ kemudian petakan turunan ilmunya. Itu yang diajarkan para ulama kita. Makanya dibikin cita-citanya mau jadi apa nih? Oh ibu, dari sejak kecil bu, bahkan di Quran itu bu, dari sejak seorang ibu mengandung, itu orang tua haruslah berdiskusi anaknya mau diarahkan kemana. Dibuat cita-cita. Yaitu ada di Quran surah ketiga. Ya, ayat ke-35 sampai dengan 37. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran setelah berdiskusi dengan suaminya, ya ketika beliau mengandung, istrinya Imran mengandung Hanna, diskusi dengan suami, papa, anak kita nih mau jadi apa nih yang ini? Yuk kita arahkan supaya dekat dengan Allah ya. Khusus yang satu ini kita jadikan ahli ibadah. Khusus yang satu ini kita dekatkan dengan Allah. Kita harus punya tabungan akhirat, guna-mulanya di syafaat di akhirat dengan izin Allah. Maka Hanna berdoa dalam kandungan anaknya itu dikandung. Hanna berdoa istrinya Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar, anak yang saya kandung yang ini saya akan bebaskan dari urusan dunia. Nggak akan saya jadikan ya Allah jadi pecinta dunia. Nggak akan saya jadikan ya Allah jadi ahli dunia. Saya pengen dia jadi ibadah untuk tabungan kami di akhirat nanti. Fataqabbal minni, tolong terima ya Allah nazar dan ikhtiar kami ini, tolong terima. Nah itu dari sejak bahkan dalam kandungan sudah disiapkan Pak. Misal Bapak ingin siapkan anak saya ini insya Allah akan jadi ahli tafsir yang pertama. Yang kedua jadi ahli hadis, Masya Allah. Yang ketiga jadi ahli fiqih, lengkap. Anda ada masalah tanya, kakak ini apa ayatnya? Ini Pak, ayatnya begini, tafsirnya begini. Ade apa hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Di kitab hadisnya ini. Bungsu, ya hukum fikihnya menurut 4 mazhab begini. Masya Allah, indah kehidupan keluarga. Kosong pengajian. Ada semua. Saya pengen siapkan anak saya ingin jadi dokter yang hafal Quran, spesialis mata, Masya Allah, tapi hafal Quran. Spesialis gigi, hafal Quran. Saya pengen siapkan birokrat yang hafal Quran, Masya Allah. Ada yang masuk STPDN sambil menghafal Quran. Ya, ada yang masuk kemudian militer sambil menghafal Quran. Polisi hafal Quran, tentara hafal Quran. Jadi pejabat, diplomat hafal Quran. Silakan. Dulu kan diplomat kita jago-jago. Ya, kayak Agus Salim kan diplomat. Diplomat paling hebat, bahasanya banyak. Ahli tafsir juga. Gitu. Ayo dong. Ya, berjenggot juga. Ya, selanjutnya di atas kepala. Kepeci dan beliau bangga. Beliau yang bawa diplomasi Indonesia sampai dengan ke Britania, sampai ke Inggris, sampai kemana-mana. Ya, dan luar biasa. Pangeran Diponegoro, Masya Allah, pakai sorban, pakai jubah, ya, dan pahlawan nasional. Pahlawan nasional, Anda bayangkan. Ada Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hashim dan sebagainya. Itu kan orang-orang hebat. Jadi silahkan teman-teman berkarya seindah-indahnya, berkarya sebaik-baiknya, tapi niatkan untuk ibadah. Dari kecil siapkan. Kun alima. Ketika Anda sudah punya cita-cita, siapkan ilmunya. Karena itu, Hannah tidak mencukupkan dengan berdoa. Anak saya pengen jadi ahli ibadah. Bagaimana caranya? Cari ilmunya. Maka dicari guru yang bisa mengajarkan dia supaya dekat dengan Allah. Dipilih Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Tempatkan di tempat yang mendekatkan dia dekat dengan Allah. Dibikin mihrab. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Gitu caranya. Jadi kalau Anda sekarang ingin dapatkan misalnya, anak saya pengen jadi dokter yang hafal Quran. Apa tingkat paling tingginya? Oh, dia masuk UI, masuk Undip. Oh, sekarang tapi kan baru lahir. Ya, baru lahir. Siapkan dulu. Oh, kalau lahir dari kecil bacakan Quran dulu. Beli speaker aktif, bacakan. Setiap 1 bulan 1 juz. 30 bulan 30 juz. Anak ini sudah mendengar 30 juz. Dan seorang bayi yang terlahir, fungsi pendengaran itu yang paling utama dibandingkan penglihatannya. Begitu 30 bulan sudah mendengar 30 juz, kata para pakar dia hanya membutuhkan 6 bulan untuk hafal 30 juz sempurna. 3 tahun hafal Al-Quran.
Setelah selesai, mulai berikan pendidikan dini. Sekolahkan, cari KB yang bagus. KB yang mengajarkan dekat dengan Allah. KB yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ajarkan akhlaknya, motoriknya, naik ke TK. TK cari SD-nya yang bagus. Ngajarkan sholatnya. Kuatkan Qur'annya lagi. Masuk pesantren atau masuk sekolah yang lain. Dekatkan lagi, cari yang mendekatkan ke kedokteran tadi. Baru masuk kampus. Jadi begitu masuk kampus, Quran sudah hafal. Fikih kedokterannya sudah paham. Jadi begitu jadi dokter, bukan cuma dokter fisik. Tapi juga dokter yang bisa menenteramkan keadaan roh. Karena kebanyakan orang penyakitnya disebabkan karena keadaan rohnya yang gersang dibandingkan dengan fisiknya yang luka. Ya. Bahaya sakit roh itu. Iri hati itu sakit roh. Bukan sakit fisik. Dan gak ada obatnya di apotek. Gak ada poli iri. Poli gigi ada, poli iri hati gak ada. Ya, silakan cek. Poli dan ditemukan. Poli ria gak akan ada. Ya, dok, kepala saya pusing, yang pusing kan fisik. Sakit rasanya. Malam sulit tidur. Gejalanya apa, Pak? Itu gejalanya kalau teman saya beli kulkas baru, pusing saya. Dia bawa pakai mobil baru, pusing saya. Ya, itu nggak akan ditemukan. Tapi karena dokter ini hafal Quran, resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis Nabi SAW. Baca. Selesai. Penjelasan apoteknya Masjid Al-Azhar. Ustadznya Fulan. Datang. Selesai. Ya, saya pernah tanya sama dokter mata. Dok, apa ciri mata yang sehat? Kita punya kelas-kelas Quran untuk teman-teman dokter. Kata dokternya, Ustadz, kalau pandangannya jelas, awas, nggak pakai alat bantu, sempurna. Dari segi optik, pantulan bayangannya bagus, sempurna. Oh, saya bilang, saya banyak yang temukan begitu. Di masjid juga banyak. Cuman sayang ketika keluar dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu kenapa? Nah, itu urusannya berbeda. Makanya, kun aliman. Jadilah orang berilmu. Anda mau jadi karirnya apa silakan, passionnya apa silakan. Mau dagang, cari ilmu dagang dulu. Pengusaha, cari ilmu dulu. Diplomasi, birokrasi, cari ilmu dulu. Mau jadi ustadz, apalagi? Cari ilmu. Bahkan urusan mau belajar pun cari ilmu. Kun aliman, jadi orang berilmu. Jadi jangan sampai Anda mengerjakan sesuatu, nggak tahu ilmunya, itulah. Bahasa dasarnya demikian. Nah, kemudian redaksi yang kedua, ughdu aliman. Ughdu. Ghada yaghdu. Ghada, kalimat ghada itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang paling awal. Paling duluan. Ya, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat ghadat. Ini hadis tentang salat syuruk. Ya, siapa yang menunaikan salat ghadat. Ghadat di sini subuh maksudnya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah atau di masjid. Tsumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian dia enggak langsung pulang. Duduk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat 9, bisa berdoa, Quran surah 7 ayat ke-205. Bisa istighfar, kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103. Ya, bisa juga Anda lakukan misalnya dengan salat, kalau ada salat sunnah, Quran surah ke-20 ayat 14. Bisa juga dengan mengkaji, menuntut ilmu, ya, duduk belajar, melihat, mengamati, Quran surah ke-3 ayat 190 sampai 191. Ada banyak. Jadi kalau Anda habis salat subuh, kemudian ikut ta'lim, mengaji, berdoa, baca Quran dan sebagainya, kemudian hatta bidayatul duha, sampai datang di awal duha, saat bayangan satu tombak, ya. Thumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, bayangan satu tombak itu ketika matahari naik, naiknya disebut isyraq. Posisinya disebut syuruk. Di setelah melewati masyriq tempat terbit, haram hukumnya salat saat matahari terbit. Naik dia, bayangan satu tombak, naiknya disebut isyraq. Ya, posisi satu tombak disebut syuruk namanya. Syuruk ini adalah bidayatul duha, awal duha. Salat duha dibagi 3, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Di salat syuruk itu salat awal duha. Enggak ada syuruk. Yang ada salat duha, iya awal duha disebut syuruk, Joni, ya. Jadi syuruk itu awal duha. Orang yang bisa syuruk, yaitu salat di awal duha 2 rakaat, pahalanya ka ajri hajjin wa umratin, senilai dengan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya, tapi bukan haji dan bukan umrah, senilai dengan haji dan umrah. Kemana Pak? Kok subuh-subuh amat berangkatnya? Mau haji dan umrah? Di mana? Di Al-Azhar? Bukan. Syuruk senilai haji dan umrah. Nah, salat subuhnya disebut salat ghadat. Ghadat. Kenapa disebut ghadat? Karena ini salat yang pertama kali dikerjakan dalam rangkaian salat. Kenapa disebut ghadat? Karena kita diminta untuk berburu salat ini datang di awal waktu. Karena itu kalau orang tahu keutamaan salat subuh, kata Nabi, dia akan datang dengan merangkak. Datang, pengen datang. Merangkak maknanya 2.
merangkak di sini? Satu, banyak orang berjalan, datang berkerumun sehingga jalannya lambat seperti orang merangkak. Saking pengennya subuhan. Yang kedua, orang yang kesulitan pun akan datang walaupun dia merangkak. Ya, datang dengan merangkak. Saking pengennya dapat pahala subuh. Datang di awal waktu. Setiap yang dilakukan di awal disebut ghadat. Ghadat, ghada, yaghdu, ghadatan, wa ghadaan. Ya, kamu sedang digoda di awal waktu. Ghada, bahasa Arab. Ya. Ghada di awal waktu. Kalimat perintahnya, ughdu. Kalimat Nabi ini, ughdu aliman. Jadilah engkau orang berilmu. Tapi disebutkan dengan kalimat ughdu, bukan cuma kun. Kun meminta kita berubah, bertransformasi jadi orang berilmu. Ughdu meminta kita menjadi pionir untuk melakukan itu di awal waktu. Jadi kalau ada pengajian, datang yang paling awal. Ini Ustadz siapa nih? Di Al-Azhar, jam 7, Ustadz Fulan. Oh, datang paling awal, datang setengah 7. Ustadz mulai berapa? Jam setengah 5, saya mulai setengah 4 datang. Ada yang tahajud duluan. Anda yang sedang belajar di kampus, datang paling duluan. Jam berapa materi dimulai? Kuliah. Jam 8, datang Anda jam 7. Baca dulu sebelum belajar. Lihat dulu. Ambil posisi paling depan, paling duluan. Ah, ini kadang paling belakang, gak pernah nanya, kadang tiduran. Ini kadang-kadang gak menempat. Waktu belajar, dipakai santai. Waktu ujian, hari tenang-tenang tuh gak usah belajar. Tenang, berdoa, refleksi, buka-buka. Ini hari ujian dipakai belajar, jadi gak menempat. Memang kita ini pintar-pintar, anugerah terbesar bagi Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia tuh komplit lah pokoknya. Bener, sabarnya tingkat tinggi. Orang di Eropa banjir sibuk, nih main renang. Wah, itu pokoknya luar biasa lah di sini itu. Ya orang belajar, saya pernah ditanya orang Afrika, Syekh, wallahi Syekh Adi, gharib aja, aneh katanya. Syekh gharib, apa yang gharib? Wallahi ana darastu hada, 3 ashhur lil imtihan. Saya belajar 3 bulan untuk ujian. Wa hadha akhuk, ini teman kamu seangkatan saya. Wallahi wasta'ara kitabi, dia pinjam buku saya, cuman semalam belajar, nilai dia 8, saya 7,5. Saya bilang belum tahu dia SKS. Sistem kebut. Kadang-kadang bukan semalam, sejam. Pinjam fotokopian temen, tuh lihat kan. Nah, itu kalau itu nggak sesuai sunnah. Walaupun hasilnya bagus, tapi karena belajarnya pendek, maka ilmunya pun pendek. Habis ujian hilang lagi. Lupa dengan ilmunya. Dia tahu mencuri itu haram, cuman saat mencuri lupa. Dia tahu korupsi itu haram, cuman saat korupsi lupa. Kenapa? Karena ilmunya pendek di situ, nggak ada adab yang mengikuti. Itu poinnya. Jelas sampai di sini. Jadi kata Nabi, yang pertama menggunakan kun aliman, meminta kita bertransformasi supaya ada ilmu, Salat ada ilmu, zakat ada ilmu, kerja ada ilmu, belajar ada ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu, ughdu jadi yang pionir yang pertama kali. Dekat. Jadi kalau mic-nya mati nggak kedengeran, di depan masih kedengeran. Yang belakang masih bisa santai. Kadang baca WA, bikin status, foto, ceklik sedang kajian dengan Ustadz Adi. Depan mana sempat. Mau foto begini, nggak jadi. Lihat handphone, ngantuk, bangun lagi. Kaget, astagfirullah, udah doa. Gitu kan? Jadi itu posisi yang paling penting. Makanya kalimat Nabinya ughdu, Anda bayangkan ini. Menurut saya, Masya Allah ini, Syekh Hashim. Jadi beliau memilih kalimat yang jarang dipakai orang. Makanya yang ditampilkan oleh beliau, yang ughdunya bukan yang kunnya. Ada yang kun aliman wa muta'aliman. Tapi kenapa dipakai yang ini? Kalau kalimat kun sudah biasa. Jadi, memang harus jadi, harus punya ilmu. Tapi kalau kalimat datang paling duluan, jadi pionir yang paling awal. Makanya dalam bahasa Arab, di ilmu Nahwu, itu orang-orang yang datang duluan di awal kalimat disebut mubtada, yang paling awal. Mubtada, alamatnya rafa itu tinggi. Al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada'un marfu'un, wa alamat raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya, wa tanwinu mahdhufun lil hulil alifi wal lam alaihi. Baik, mubtada di awal waktu, kalimatnya rafa itu tinggi. Orang yang datang belajar di awal waktunya akan terangkat derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka turun Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fa'il, pelaku, alamatnya rafa. Kalau nggak bisa pelaku, naibul fa'il. Makanya muncul setelahnya, ada fa'il, ada naibul fa'il dan setelahnya. Kun aliman, ughdu aliman, au muta'allima. Baik, kedua, kalau ingin jadi orang yang berilmu, maka mesti belajar. Muta'allima.
Pertanyaannya, kenapa Nabi menggunakan kalimat muta'allimah? Tuh, yang saya tuliskan. Alim, sudah saya terangkan. Ya, jadi alim itu luas. Ayo teman-teman, Anda mungkin ada yang di agama, nggak apa-apa, silahkan, siapkan. Jalan. Ada yang di umum. Tapi kalau ingat dengar nasihat saya, kalau Anda berkarir di umum, niatkan itu untuk kepentingan ibadah. Itu pesan saya. Niatkan untuk kepentingan ibadah. Anda sedang pendidikan, sedang belajar, atau Anda kemudian mengamalkan ilmu, ada yang di bidang arsitektur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ya, ada yang di birokrat, ada yang di diplomasi, niatkan untuk ibadah. Sebab ketika Anda niatkan untuk ibadah, maka semua apa yang Anda pelajari saat proses pendidikan itu dituliskan pahalanya. Satu poin itu. Yang kedua, jadi punya nilai akhirat. Yang kedua, ketika Anda lulus dan Anda akan beramal, Anda akan langsung mendapat bimbingan Allah supaya menunaikan tugas pekerjaan Anda sesuai dengan koridor dan hukum-hukum Allah. Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Itu akan menjaga Anda. Jujur akan terus menjaga kita. Jadi maksiat itu dijaga, dijauhkan. Jadi pejabat, Anda diarahkan pada yang benar. Hal-hal yang buruk itu Allah singkirkan. Dikuatkan benar di jiwa kita. Dan yang paling dahsyat, karya yang akan dia buat otomatis menjadi pahala. Contoh, Anda kuliah di salah satu kampus misalnya, apapun itu untuk jadi insinyur. Anda niatkan untuk ibadah. Bahkan sambil menghafal Quran, sholat dijaga dan sebagainya. Begitu lulus, Anda bikin jalan. Anda niatkan untuk ibadah, ya Allah, saya niatkan jalan ini yang dibangun, memang proyek dunia, tapi niatnya akhirat. Begitu jadi jalannya, saya niatkan untuk ibadah, ya Allah. Tolong jadikan setiap yang pakai jalan ini, ya Allah, berada dalam kebaikan. Begitu jalan itu dipakai oleh orang sholat akan ke masjid, setiap orang yang sholat lewat jalan itu, maka dari setiap orang yang lewat itu Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang mau umrah lewat jalan yang Anda bikin, Anda mendapat bagian pahalanya. Anda yang bikin pesawatnya, Anda yang bikin pipa wudhu tuh, pipa keran tempat wudhu, Anda yang bikinnya, Anda niatkan tuh ibadah, dunianya dapat, bayaran dapat, gaji dapat, akhirat pahala dapat. Setiap orang wudhu Anda dapat pahalanya. Apa Anda tidak baca di hadis Muslim? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu akbar. Siapa yang bikin karpet ini? Kalau cuma diniatkan untuk dunia, cuma dapat dunianya. Tapi berapa banyak orang sujud di sini? Siapa yang bikin speaker ini? Ustadz gak punya ilmunya. Fikih speaker ada. Fikih itu penggunaan hukumnya. Yang bikin speakernya nggak bisa. Kalau nggak bisa bikin, gimana Ustaz teriak-teriak sampai belakang? Nih, kedengaran suara saya Bu, belakang? Kedengaran? Kedengaran? Tidak. Makanya nggak bisa jawab. Kedengaran suara saya? Kedengaran, karena ada ini. Ini wasilah ini. Wasilah, kalau nggak ada ini nggak akan nyampe suara. Ya, kalau nggak direkam nggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini. Maka berbahagialah orang yang bikin video, orang bikin kameranya, orang bikin rekamannya, kalau diniatkan karena Allah. Pertanyaan saya, Anda selama kerja ini, bahkan ada yang sudah pensiun, diniatkan ibadah enggak? Berapa pahala Anda hilang sama bertahun-tahun? Ini mumpung yang masih belajar. Saya ada yang masih pakai seragam, teman-teman datang belajar, Masya Allah, berbahagialah Anda. Berbahagialah. Nah, kalau Anda sedang pendidikan seperti ini, sedang belajar, atau Anda yang kalaupun sudah tidak berkarir lagi, datang ke masjid, belajar fiqih, belajar hadis, belajar tafsir, maka kata Nabi kalimatnya menggunakan ughdu aliman, au kun aliman, au muta'alliman. Kalau belum sampai pada derajat yang pertama alim, maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius. Muta'allim. Jadilah muta'allim. Jadilah pembelajar. Teman-teman, pembelajar punya dua kata dalam bahasa Arab. Satu, darisun, dari kata darasa yadrusu, darsan wa dirasatan fahuwa darisun. Ya, orang Sunda biasa mengamalkan kalimat ini. Ayo ngadaras. Ngadaras itu dari bahasa Arab, dari kata darasa. Oh, berarti hujan deras bahasa Arab? Bukan, itu beda. Ya, itu beda. Banyak kosakata bahasa Arab di bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah. Ya. Bahasa Sunda yang bahasa pasaran, betung, ya, perut, batnun, ya, batnun dari kata batnun, dari kata perut, batnun. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi, musyawarah,
bab, gitu kan, lebih banyak lagi diserap. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu akan cepat. Karena hampir 60% kosakatanya, ya saya spesialisasi saya di bahasa. Ya, bahasa Arab untuk mendalami Al-Qur'an. Jadi saya juga mengkaji untuk tafsirnya, ya fikihnya, hukumnya, tapi dasarnya tetap di ilmu bahasanya karena ini yang paling penting. Nah, teman-teman, ternyata 60% di bahasa kita itu rata-rata terambil dari bahasa Arab. Makanya akan cepat. Insya Allah akan cepat. Ya, dan itu ternyata bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Makanya anak-anak kecil di Arab segini tuh cepat tuh, ya. Wah, langsung ketemu cepat sekali. Ya. Ya, burung beo dibawa ke Arab tuh sana, di Mekah tuh bisa tuh. Ya, 2 hari 3 hari ajarin. Kayak haluk ketemu orang Arab, ya halak. Alhamdulillah nabi khair. Anta min aina anta? Minal jinnati wan nas. Ya, wah, itu pokoknya cepatlah beo. Jadi kalau beo aja bisa, masa kita susah? Ya masa kita susah. Nah, itu darasa yadrusu. Ada yang kedua, ta'allama yata'allamu, ta'alluman fahuwa muta'allim. Ta'allama. Jadi ada darasa. Darasa tempatnya disebut madrasah. Ya, darasa tempatnya disebut madrasah. Ada ta'allama. Ta'allama. Darasa orangnya daris. Yang mengajarnya mudaris. Tempatnya madrasah. Baik. Yang ini ta'allama. Orangnya muta'allim. Jadi asal katanya dari sini. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengatakan kun atau ughdu aliman au darisan? Tapi Nabi mengatakan kun aliman au muta'allima. Terambil dari kata ta'allama. Kenapa kalimat ini yang digunakan bukan kalimat yang ini? Apa rahasianya? Itu akan kita kaji di pertemuan berikutnya insyaallah. Masih ada 3 lagi, muta'allima au mustami'a. Kenapa mustami'a bukan sami'a? Kenapa sami'na wa ata'na tapi di sini mustami'a? Atau yang keempat muhibbah. Ya, bagaimana ciri-ciri muhibbah itu? Wala takunil khamis. Kenapa bukan yang kelima tidak didapatkan? Dan kenapa di sini tidak disebutkan mu'allima? Alima, muta'allima, au mustami'a, au muhibba, wala takunil khamisa fatahlak. Dan apa yang dimaksud dengan khamisah setelah fatahlak ini? Bagaimana pendapat Al-Hasan? Bagaimana pendapat para ahli fiqih? Dengan pendapat-pendapat yang lainnya? Nanti insya Allah kita akan sambungkan di pertemuan berikutnya. Saya coba cukupkan dulu supaya punya waktu untuk sholat syuruk. Ya, karena subuhnya sekarang lebih cepat, 4:06 sudah adzan. Ya, maka syuruknya pun itu naiklah sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya dari apa yang sudah dilakukan dalam salat subuh, supaya ada waktu kita menunaikan salat syuruk dan persiapan nanti untuk duha pertengahan atau kajian berikutnya. Izinkan saya menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Yang pertama, untuk adik-adik mahasiswa yang sudah diseleksi dan insya Allah akan berangkat ke Sudan, saya sudah siapkan persiapannya, visa sudah siap, alhamdulillah. Kemudian tiket juga sudah dibeli. Hari Kamis insya Allah Anda akan berangkat, ya. Dan insya Allah sebelum berangkat Anda dan keluarga akan bertemu saya dulu untuk mendapati pengarahan dulu. Insya Allah hari Kamis siang, ya sebelum taklimnya nanti Kamis siang akan bertemu saya. Dan malamnya Anda sekitar jam 20 lewat 50 atau 10 menit sebelum jam 9 malam, insya Allah akan bertolak menuju Sudan. Ada 25 orang. Dan nanti akan menyusul sekitar 9 sampai 10 orang lagi untuk di kampus Tajul Hafidhin. Yang ini akan di kampus Jami'ah Afriqiyah. Amanah saya, tolong siapapun belajar dengan baik, serius, seperti apa yang telah saya ajarkan, supaya Anda pulang jadi ulama. Pulang jadi ulama, berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa, pada negara, buat yang baik-baik, dan teruskan apa yang telah saya bangun. Jika Anda pulang saya telah tiada atau saya wafat, Anda teruskanlah. Makanya saya jadikan semua yang telah dibangun itu wakaf untuk umat Islam. Tapi wakaf itu bukan sembarangan Anda pakai. Ya, ada pengurusnya, ada legalnya dan macam-macamnya. Jadi kami sedang bangun pesantren, bangun pusat keislaman, bangun center. Sekarang kita siapkan lahan kurang lebih, kita sedang akuisisi, mudah-mudahan bertahap kita dapati. Ada sekitar 10 hektar yang sedang kita coba akuisisi. Tapi desainnya sudah siap semuanya dan insya Allah mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan sudah jadi. Jadi begitu itu jadi, anak-anak ini akan pulang. Ya, ada nanti yang di Madinah sedang kuliah, ada yang Mesir ada, yang di Sudan ada, Istanbul ada. Jadi saya pengen dari beberapa negara kumpul, kampus-kampus berbeda, supaya nanti ilmunya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan mereka nanti akan menggantikan di masa depan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu insya Allah
kita nanti ada wisuda akbar di bulan Desember, bulan depan. Ya, mungkin nanti kita akan atur waktunya sebaik mungkin. Di bulan Desember ini akan ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama, wisuda untuk peserta karantina yang sedang menghafal Quran dengan metode at-taysir. Alhamdulillah, ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Dan ini mungkin ada rekor nih yang kedua yang sekarang ini, karena saya lihat 11 hari sudah 24 juz. Ya, ada yang 12, mungkin 12-13 hari dia selesai 30 juz. Ya, ada juga yang ibu sudah sepuh ya, ada yang 64 tahun Bu usianya Bu, ikut yang angkatan sekarang saya lihat. Yang kemarin ada yang usia 40 tahun, dihafal 78 hari. Ya, ada yang beberapa yang lainnya lagi. Nanti itu mereka akan diwisuda dan dipakaikan mahkota-mahkotaan. Ya, mudah-mudahan itu terbawa sampai akhirat nanti gitu ya. Nah, kita undang juga keluarganya dan semua keluarga Quran di Indonesia kita akan undang, karena ada agenda yang kedua. Saya sekarang sedang menyiapkan buku khusus untuk membimbing menghafal Quran 30 juz 30 hari, tapi bisa dikerjakan di tempat masing-masing. Ya, karena ada banyak orang ingin ikut karantina, cuma tempatnya terbatas. Beberapa tempat, tapi kadang kami siapkan, perbaiki lagi ya, disiapkan sebaik mungkin. Ada yang bertanya, bayar nggak Ustadz? Nggak bayar. Karena untuk urusan Quran saya tidak tidak terkait dengan masalah-masalah materi. Anda hanya memenuhi kebutuhan Anda saja. Kebutuhan makan itu Anda siapkan. Ya, kebutuhan baju Anda cuci dan sebagainya. Hanya itu saja. Pengajarnya saya tidak memperkenankan mereka untuk mendapati apapun. Ya, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada biaya-biaya itu untuk Anda saja, untuk makan, untuk apa dan sebagainya. Kalau tidak ada sama sekali, nanti saya siapkan bulan Desember, kalau belum ikut nanti di situ ada buku khusus, lalu saya berikan panduan dan saya ajarkan langsung di karantina akbar namanya. Bagaimana cara menggunakan itu, dan kita sama-sama berniat punya target minimal dalam target 5 tahun ke depan, insya Allah kita semua menjadi ahli Quran yang menghafal Quran. Di saat orang banyak mengejar dunia dalam 5 tahun, kita kejar akhirat untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saling bersinergi, jangan saling mencela. Boleh jadi ada orang-orang di dunianya ini beramal untuk kebaikan kita juga. Jadi hindari celaan-celaan, hindari hal-hal yang tidak positif. Saatnya sekarang kita berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan pribadi kita, agama kita dan bangsa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang disampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan permohonan ini doa-doa kita diijabah dan dimuliakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ummati ila yaumiddin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada pendosa di masjid ini atau di sekitaran masjid ini, maka mohon ya Allah dengan segala keikhlasannya ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada orang ya Allah ahli maksiat di tempat ini, maka bimbing dia untuk bertobat sebelum dia wafat. Ya Allah, jika ada orang yang mendapati kesulitan di tempat ini, maka mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Jika ada orang sakit di tempat ini ya Allah, atau kerabatnya, tetangganya, keluarganya, maka mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Ya Allah, jika ada orang terlilit utang piutang di tempat ini, maka ringankan hidupnya, berikan rezeki untuk dapat melunasi utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, alimna ma yanfa'una wafiqna bima ta'allamna wafiqna lina'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Ya Allah, bimbing kami untuk memahami apa yang kami pelajari, dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Qur'an, jadikan Al-Qur'an teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wa khasatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang baik, orang-orang yang Kau ridai, terutama kalangan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur di akhirat nanti, terkhusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahidna wa la tufarriqna ya Allah, janibna min tafruqah. Ya Allah, satukan kami dalam satu saf yang baik, jauhkan dari perpecahan, dan berikan kami cintamu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon izin satu lagi, ada yang tadi belum saya sampaikan, yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk nanti belajar di Al-Azhar Kairo, pagi palangan imam, dai dan khatib
yang insya Allah suratnya sudah sampai dari Kedutaan Mesir. Pemberangkatannya di bulan Maret, ya 1 Maret insya Allah ada gelombang-gelombang untuk berangkat dan semua akomodasi ditanggung insya Allah. Jadi ada program untuk dai, ya khatib dan juga para imam yang sudah siap, dan insya Allah pemberangkatan 1 Maret berkasnya sudah kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.